Simak penjelasan mengenai transformasi pendidikan. Oke guys, latar belakang dari pembahasan kali ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengembangkan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan dari sistem tradisional menuju sistem era digital. Sistem pendidikan tradisional menuju sistem era digital mengalami perubahan mulai dari cara belajar, mengajar, dan mencari informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional adalah sistem pendidikan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Nah, dalam sistem pendidikan tradisional ini, guru menjadi peran utama dalam penyampaian informasi dalam pembelajaran, sedangkan siswa sebagai penerima materi pembelajaran. Oke, dilanjut dengan beberapa ciri-cirinya nih. Ada ciri-ciri dalam sistem pendidikan tradisional. Yang pertama, dilakukan dengan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua, guru menjadi pusat informasi. Nah, yang ketiga, menggunakan media yang sederhana. Yang keempat, siswa cenderung lebih pasif. Dan yang kelima, waktu dan tempat terbatas oleh kelas. Nah, tadi kita sudah menjelaskan apa itu pendidikan tradisional beserta ciri-cirinya. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke dampak positif dan dampak negatif pendidikan tradisional. Di sini, dampak positif pendidikan tradisional itu yang pertama, interaksi langsung lebih baik atau interaksi tatap muka. Yang kedua, membentuk karakter yang disiplin. Yang ketiga, pengawasan belajar lebih mudah. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sosial. Yang kelima, fokus lebih terjaga. Dan dari dampak positif, di sini ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya ialah yang pertama, metode pembelajaran kurang variatif. Yang kedua, siswa cenderung lebih pasif. Yang ketiga, akses informasi yang terbatas. Dan yang keempat, ketergantungan pada guru. Yang kelima adalah keterbatasan waktu dan tempat. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pendidikan di era digital. Di pendidikan era digital ini adalah sistem belajar yang memanfaatkan teknologi dan internet dalam proses belajar dan mengajar. Pendidikan di era digital banyak mengubah pada sistem pendidikan, di mana teknologi menjadi tempat belajar dan mengajar menjadi lebih mudah, cepat, dan modern. Nah, di sini ada ciri-ciri dalam pendidikan di era digital. Yang pertama, memanfaatkan teknologi dan internet dalam pembelajaran. Yang kedua, materi dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Yang keempat, siswa lebih aktif dan mandiri mencari informasi. Yang kelima, menggunakan media elektronik dan internet dalam sarana belajar dan mengajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak positif dan negatifnya pendidikan di era digital. Dampak positifnya yang pertama adalah mempermudah akses informasi dalam mencari materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran lebih fleksibel dan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas teknologi. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, pembelajaran lebih menarik dan kreatif. Lalu ada dampak negatifnya. Yang pertama adalah membutuhkan koneksi internet dan perangkat teknologi. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial secara langsung. Yang ketiga, penyalahgunaan media sosial dan teknologi. Yang keempat, siswa bisa menjadi kurang fokus karena kebanyakan distraksi dalam digital. Selanjutnya, terlebih dahulu, kita masuk ke bagian sejarah Universitas Nusa Mandiri, yang dimana sebagian orang mungkin sudah tahu bahwa Universitas Nusa Mandiri berdiri pada tanggal 5 April 2021. Namun fakta lahirnya, Universitas Nusa Mandiri
Ini merupakan penggabungan antara dua lembaga pendidikan tinggi atau sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer dengan Akademi Pariwisata Tridaya, yang akhirnya menjadi sebuah universitas. Transformasi ini dilakukan untuk memperluas cakupan bidang keilmuan dan membuka lebih banyak program studi lanjut. Masuk ke perkembangan kampus. Mari kita kilas balik sebentar. Seperti yang kita tahu, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, sebagian besar sistem perkuliahan di Indonesia dilakukan secara offline atau tatap muka. Namun karena STMIK sudah bergerak di bidang teknologi dan informasi, mereka sudah menggunakan e-learning dan siakan, namun hanya sebagai pendukung saja. Saat COVID-19 muncul, disitulah perubahan terjadi, yaitu semua perkuliahan menerapkan pembelajaran daring dengan memanfaatkan berbagai macam platform digital seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Dan setelah COVID-19, kegiatan perkuliahan kembali dilaksanakan secara tatap muka. Namun, ada satu perbedaan besar, ialah penggunaan teknologi digital tidak ditinggalkan sama sekali, seperti halnya yang diterapkan oleh Universitas Nusa Mandiri. Sebagaimana dengan slogannya ialah Universitas Modern berbasis teknologi dan bisnis digital. Kemudian sistem kampus. Yang pertama, dalam sistem akademik digital berupa KRS online, cek nilai, jadwal kuliah, pembayaran, dan layanan administrasi, yang dimana mahasiswa lebih fleksibel dan tidak perlu datang ke kampus untuk urusan administrasi, karena semua dilakukan secara digital. Yang kedua, berupa pembelajaran praktis, berupa praktikum, komputer, project-based learning, sertifikasi kompetensi, dan magang industri, yang dimana mahasiswa dipersiapkan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ketiga, berupa program unggulan IEP, Internship Experience Program 3+1, yang dimana mahasiswa mendapat pengalaman kerja langsung sebelum lulus sehingga lebih siap memasuki dalam dunia kerja. Kemudian selanjutnya program studi. UNM memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Teknologi dan Informasi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu dengan program unggulan Sistem Informasi, Sains Data, dan Informatika. Kelebihan UNM: 1. Fokus IT dan bisnis digital. 2. Kurikulumnya berbasis industri digital, sehingga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Yang ketiga, mengarah langsung ke dunia kerja dan startup. Keempat, sistem perkuliahan fleksibel sehingga memudahkan mahasiswa, terutama mahasiswa kelas karyawan. Masuk ke tujuan penelitian ya, untuk tujuan umumnya, untuk mengetahui dan menganalisis proses transformasi pendidikan dari sistem tradisional menuju sistem digital, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Universitas Nusa Mandiri. Untuk tujuan khususnya, yang pertama itu mengidentifikasi perbedaan karakteristik pendidikan tradisional dan pendidikan era digital dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif penerapan sistem pendidikan digital terhadap mahasiswa. Yang ketiga, mendeskripsikan perkembangan sistem kampus Universitas Nusa Mandiri dalam mengadopsi teknologi digital khususnya sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Dan lanjut lagi kita menuju ke manfaat penelitiannya. Yang pertama, manfaat teoritis ya, memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang pendidikan digital, khususnya sebagai referensi kajian tentang transformasi sistem pembelajaran dari metode konvensional menuju metode berbasis teknologi informasi.
Yang kedua, manfaat praktisnya memberi gambaran nyata bagi institusi pendidikan dalam merancang sistem pembelajaran yang hybrid dan efektif, serta menjadi acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi digital di lingkungan kampus. Dan yang ketiga, manfaat untuk masyarakatnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adaptasi terhadap transformasi pendidikan digital, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di era industri digital ini.